Seperti biasa, saya tidak di mimbar gitu ya. Hari ini kita bicara fear of missing out, ketakutan, ketinggalan berita gitu ya. Tapi yang menarik adalah hari ini semua yang kamu lakukan itu yang saya mau jelasin. Tapi kamu udah lakuin semua hari ini. Bener, gak percaya? Ya, tadi kan kalian main yang nyanyi gitu kan? Nyanyi sambung-sambungan, itu kan ada yang lagi ngetrend di FYP TikTok, betul? Ya kan? Itu. Apa itu FOMO? Ketika kamu takut, kamu tidak sama dengan apa yang sedang viral saat ini. Apa itu FOMO? Kamu merasa, saya sih oke ketika dalam ibadah, dalam acara pemuda gitu ya. Tapi saya pernah melihat dalam ibadah minggu, walaupun di kelas, walaupun untuk pemuda gitu ya, mereka pada itu tuh, TikTok begitu, bergerak bersama-sama dengan musik yang TikTok. Lalu saya bilang, ada apa? Sebegitu haruskah? Saya teringat dengan pendeta almarhum Bigman Sirait, dia bilang begini, jangan takut Jim, dan jangan heran Jim. One day, striptease itu mungkin akan masuk gereja. Waktu beliau ngomong gitu, saya bilang, enggak mungkin kayaknya Pak, enggak mungkin. Makin kesini, mungkin itu akan terjadi. Dan demi Tuhan Allah yang hidup, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, sebelum itu datang, bolehlah kau panggil saya aja pulang. Biar saya enggak lihat itu. Gitu ya, itu pasti akan datang. Sepertinya akan datang. Sekarang kita udah nggak bisa bedain antara pengkhotbah, motivator, sama orang sales. Udah nggak bisa bedain kita. Pengkhotbah makin lama makin mirip sama motivator. Kalau aku begini gitu ya. Pakai jam ditunjuk-tunjukin, pakai berlian ditunjuk-tunjukin. Hari ini sih spesial pakai baju ini. Istri saya ketika pakai, terus dia bilang, baju kamu terlalu butek. Ganti. Saya bilang, enggak. Saya mau pakai baju hari ini. It is okay. To not to be okay. Banyak anak-anak Gen Z di sini ya, anak-anak kelahiran tahun 2000 kurang. It's okay. Saya pakai celana, saya udah bilang ke teman-teman mahasiswa STT, celana saya jahit nih, bukan jahit apa, udah robek saya jahit belakangnya. It's okay. Ya, it's okay. Oke. Ini temanya lagian sih yang aneh-aneh ya. Jadi saya akan mengkuliti kamu dengan aneh-aneh gitu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, kamu sudah lakuin semua hari ini gitu ya. Saya sudah lakuin semua. Jadi kita lanjut aja. Pencet yang mana nih? Belum nyala ya? Belum nyala nih. Nah, pernah dengar nama ini Patrick McGuinness? Nggak tahu. FOMO tahu? Tahu. Patrick McGuinness-nya kita nggak tahu. Ini orang yang pertama kali menyebutkan kalimat FOMO. Kapan? Kira-kira kapan? Ayo tebak-tebakan tebak-tebak buah manggis. Kira-kira nih FOMO kira-kira kapan ya? Ini sayap sini kapan? Nggak salah, nggak ada salah gitu ya. Kira-kira kapan? Kira-kira 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, tahun lalu? 2019. Oke, kanan sini 2019, yang tengah? 2018, yang di sini? 2020 gitu ya.
Patrick M. McNeice ini sudah ngomong FOMO pertama kali ditulis tahun 2003. Hampir 20 tahun yang lalu dalam jurnal. Jadi juga bukan cuma ngomong, tetapi dia menyatakannya dalam jurnal. Apa yang dia sampaikan ketika menyampaikan FOMO ini? Nggak bisa. Nih. Dia bilang, nih, ada yang main Friendster? Saya doang kali ya. Masih ada. The Friendster itu berarti milenial X gitu ya. Milenial rasa X gitu ya. Milenial yang udah coret. Friendster 2002. Media sosial pertama 2002. Dan Patrick McNeice melihat, dia bilang gini, apa yang diperbincangkan dalam Friendster itu yang terjadi dalam ruang-ruang studi saya. Mahasiswa saya datang dengan perbincangan apa yang dibincangkan dalam Friendster. Jangan kamu yang nggak kenal Friendster siapa? Yang nggak kenal, apaan sih itu makanan apa gitu kan? Coba-coba yang nggak kenal Friendster nggak apa-apa. Jangan FOMO gitu ya, saya nggak tahu. Friendster itu sejenis Facebook tapi lebih cupu gitu ya, nggak bisa masukin foto, kagak bisa nge-like, nggak bisa kirim-kiriman gitu ya. Dulu pertama kali Facebook itu terkenal dengan bisa ngirim kue pancong. Saya ingat banget tuh, wah saya dapet like gitu ya. Ya. Media sosial. Lalu yang kedua, apa yang membuat seseorang itu generasi pertama FOMO? Yang kedua adalah ini, trauma 911. 11 September 2001. Apa yang terjadi? Ada Twin Tower di Amerika ditabrak sama teroris Al-Qaeda, akhirnya diketahui, runtuh. Dan apa yang terjadi di situ? Orang-orang mulai takut, orang-orang mau mencari berita dengan lebih lagi. Orang-orang sudah mulai tidak percaya dengan yang namanya televisi dan yang namanya koran. Orang-orang mulai memberitakan. Hebohnya nanti kapan ini, trauma yang begini? Hebohnya adalah kemarin. Ketika, siapa itu yang diberi? Donald Trump kalah dari Presiden Amerika yang sekarang. Karena diyakini ada hacker-hacker dari Rusia yang ikut bermain. Bukannya bermain dalam arti dia mempengaruhi, tapi dia nggak tahu nge-swing. Ya. Kalau kamu sekarang lihai mata, kamu lihat calon-calon presiden ada yang mulai merubah image-nya. Gitu ya. Kalimat-kalimatnya jadi gaul gitu ya. Dia sedang merubah image karena dia tahu 30-40% pemilih Indonesia pemilih pertama. Anak-anak Gen Z, anak-anak yang cute gitu ya. Mulai tuh, kamu bayangin. Saya nyalain handphone saya, dan handphone saya kadang-kadang ngasih tahu, waktunya berangkat kerja. Mobil Anda terparkir di sini. Karena dia menganalisa data saya. Kalau kamu nyalain Google, kamu on terus, dia akan menganalisa. Bahkan saya pernah mau pergi ke Semarang, terus dia bilang, silakan berangkat menuju bandara. Wis, luar biasa. Saya bilang sama bos, bos kata Google kita sudah berangkat bos. Terus bos saya, ngantar dulu gitu ya. Akhirnya kita hampir delay. Saya bilang, Bapak kagak percaya sama Google. Google udah bilang suruh berangkat tadi Pak, Bapak nggak percaya sih. Yang ketiga nih, dotbuster. Apa itu dotbuster? Ketika perkembangan teknologi sedemikian hebat. Ini ada yang main Kaskus nggak? Dia lagi gitu ya. Ya karena generasi itulah ya, Kaskus. Nggak kenal Kaskus? Yang nggak kenal Kaskus tunjuk tangan. Wah, banyak juga yang nggak kenal Kaskus. Kaskus itu adalah komunitas kumpul. Komunitas kumpul untuk berdiskusi berdasarkan trade, berdasarkan topik-topik gitu. Topiknya macam-macam. Kamu suka topik politik, ngobrolin sama orang-orang politik di sini. Kamu suka dagang, ngobrolin sama pedagang. Itulah nanti ada JBL, jual beli lelang gitu ya, forum JBL, jual beli lelang. Terus ada forum ikan gitu ya. Saya dulu masuk forum ikan gitu ya, ngobrolin ikan begitu kan. Kaskus itu foundernya
kokonya Pak Andri Darwis. Namanya Andre Darwis. Saking hebatnya di Kaskus tidak bisa ditulis nama Andreu. Kalau ditulis nama Andreu pasti hilang gitu ya. Itu hebat Kaskus. Terakhir dibeli sama detik.com. 1T. Itu waktu orang pertama kali tahu, ternyata jualan begitu bisa sampai 1T. Kaskus. Orang-orang mulai berbicara. Efek yang sekarang itu orang suka kamu kalau beli gun berapa gun gitu kan. Gun itu Kaskus yang kenalin. Lempar lu pakai batu gitu ya. Melempar pakai bata gitu ya. Itu dari Kaskus. Ya, Kaskus sekarang udah mulai menurun sejak diambil sama detik.com. Oke, lanjut. Nah, apa itu FOMO? Nih dia tuh orangnya. Ya kalau orang bule ya walaupun udah tua masih ganteng-ganteng ya. Ini udah umur kan udah lebih dari gocap ini ya. Fear of missing out diartikan sebagai ketakutan tertinggal informasi atau momen di media sosial. Istilah FOMO ini diperkenalkan oleh Patrick M. Guinness dalam artikel yang berjudul Social Theory. Seorang yang mengalami FOMO menganggap kehidupan orang lain lebih menyenangkan sehingga berusaha melakukan yang sama. Kayaknya seneng tuh ya nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Kayak kamu melakukan. Gitu ya. Tadi ada yang di atas 70, ada yang enggak usah angkat tangan dah kalau malu. Gitu ya. Kalau kamu tanya saya berapa kok jam saya mah 50. Saya orang yang, ya saya sosial media boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Oke kita lanjut. Kesini kayaknya. Nah apa itu gejala FOMO? Apa itu gejala FOMO? Kita tahu FOMO itu dari sosial media. Kita tahu FOMO itu dari media televisi. Dia lagi bingung tuh, saya muter aja, sengaja saya muter biar nggak terlalu gampang ditangkap. Apa yang terjadi adalah FOMO itu pertama dia itu tidak bisa lepas dari sosial media. Dulu pertama kali untuk orang bisa jatuh cinta sama Facebook, apa yang Facebook lakukan? Dia kasih yang namanya jempol, like. Lalu orang merasa, ih kok like-nya banyak, hati kok seneng ya. Setelah like-nya, supaya like-nya tambah banyak gimana? Oh tambah ganti, fotonya lebih baik. Kasih story-nya lebih baik, like-nya tambah banyak, betul? Di hati kok tambah seneng ya. Lalu, untuk tidak bisa jauh lagi, Facebook kasih apa? Facebook kasih yang namanya game. Lalu mulailah ada tuh game-game online yang sampai suka dibecandain. Dia bilang ini kakek-kakek udah mau mati, terus panggil cucu-cucunya. Dia bilang kakek punya farmer gitu ya, begini-begini gitu. Terus kakek anaknya bilang, di mana cu ini username passwordnya gitu. Ternyata adanya di Facebook. Itu mulai terjadi gitu ya. Lalu mereka mulai mengambil jati diri kamu. Kamu mulai merasa kenapa? Siapa yang di sini pernah menghapus Instagram kamu karena fotonya yang like dikit? Pernah gak? Nah, kalau kamu pernah, tandanya FOMO kamu udah tingkat dewa. Banyak orang yang like-nya nggak sampai 20, lalu dia menghapus like. Karena dia bilang, aduh saya nggak merasa worth it. Anak-anak Gen Z itu banyak ya. Itu tanya mereka, tuh dia gini-gini. Ya kan? Dia gitu kan. Wah kayaknya hari ini, atau kadang-kadang, mengapa sekarang Instagram melakukan namanya Instastory? Karena dia takut yang hari ini dia rasa keren, cool, bagus, luar biasa, heboh, fantastis. 2 tahun lagi terlihat sangat cupu, sangat ketinggalan, sangat norak. Itulah disebut namanya Instastory. Yang hanya hari itu saja, 2 hari paling, lalu hilang, betul? Karena Instagram merasa, oh banyak orang yang merasa
10 tahun yang lalu dia merasa dandanannya dia keren, gambarnya dia keren, lalu hari ini dia lihat, ih nggak gue banget ini. Saya harus delete ini. Makanya dibuatlah Insta Story. Lalu dalam Insta Story itu bisa saling koneksi, bisa saling berhubung. Dan yang berhubung itu pun juga sama. Hanya 2 kali 24 jam, lalu hilang. Tidak ada lagi datanya, katanya begitu. Dia mempengaruhi bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bereaksi. Yang kedua adalah apa? Karena kamu sudah ikutin terus, kamu merasa kayaknya dia lebih baik, dia foto lebih keren, dia foto lebih baik, lalu kamu mulai pergi mengikuti. Oh iya, saya si A fotonya di Monas, saya pergi ke Monas supaya saya dapat like yang lebih sama dengan like-nya dia. Lalu kamu foto di Monas, terus like kamu lebih dikit dari dia. Lalu kamu merasa, oh outfit saya tidak sama. Saya selalu, pertama kali saya melihat ada orang ditanya, berapa outfit kamu? Lalu hampir ratusan juta. Oh sakit jiwa itu semua. Dan sekarang orang yang, wah yang heboh-heboh yang lalu, ujung-ujungnya pada kemana? Pada masuk penjara. Semuanya pada masuk. Mau siapa? Crazy Rich yang mana? Semakin crazy rich seseorang, semakin humble dia. Kamu tahu Grace Thohir? Mau dibilang crazy rich, dia itu crazy rich. Kakeknya yang saat papanya itu Datuk Thohir. Mamanya itu Lipo. Anaknya Mukhtar Riyadi. Mukhtar Riyadi itu kakeknya, James Riyadi itu omnya. Jadi brojol, udah kaya dia. Tapi kelakuannya apa? Santai dia bilang. Kamu pernah dengar anak paling kaya di Indonesia, anaknya BCA, Budi Jarum. Dan dia bilang, saya pakai sepatu, sepatunya udah bolong. Dia ketawa-ketawa gitu. Dia mau beli pabrik sepatu juga dia bisa beli itu pabrik sepatu. Tapi dia masih pakai sepatu yang bolong. Mereka yang tahu menyimpan uang, bukan menghamburkannya. Tapi kita gitu. Ini jeleknya manusia adalah ketika hatinya kosong, dia selalu ingin mengisi. Dia selalu ingin mengisi dengan apa? Dia isi dengan baju yang bagus, dia isi dengan makanan yang enak, dia isi dengan pacar yang baik, dia isi dengan pacar yang ganteng, yang padahal hatinya tidak akan pernah terisi penuh, enggak bakal terisi. Semakin kamu isi, semakin kamu menderita. Benar. Saya ngomong usia saya udah 46 tahun, 47 tahun. Ada waktu yang tertentu yang kita harus belajar enough is enough. Cukup ya cukup. Tapi kita terpengaruh. Yang kedua adalah dia memaksakan membeli barang. Yang tadi, dia lihat, dia pergi ke Monas. Outfitnya nggak sama, lalu dia ganti handphonenya. Mulai ngikutin harga handphone. Saya selalu sakit gigi kalau ngomongin handphone itu, ngomongin tentang Chow Yun Fat. Tahu Chow Yun Fat? Artis Hong Kong. Pakai handphonenya itu masih Nokia. Terus ditanya, kenapa kamu masih pakai handphone Nokia? Cuma buat dihubungin doang. Kalau kamu nggak tahu Chow Yun Fat, saya sebutin satu nama yang lain. Tahu Eminem? Rapper? Dia pernah nanya, dia telepon. Akuntannya dia. Terus dia bilang gini, gue barusan ngeliat orang pakai jam. Coba difoto jamnya terus dikirim. Dia pakai yang difoto itu jam Rolex. Terus ditanya gini, berapa harganya? Oh sekian, $100,000. Saya bisa beli gak?
Si akuntannya di telepon sana ketawa sampai dia bilang gini, kamu mau beli 1000 biji itu jam juga mampu. NMM beli gak? Enggak, dia tetap sampai hari ini dia pakai yang itu tuh, G-Shock. Jamnya tetap G-Shock. Yang kalah jatuh, beng. Dia penuhi. Karena orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang kosong hatinya. Udah gitu apa? Sulit menolak ajakan orang. Ini yang repot begini ya, tadi beli barang. Saya kemarin ketemu, ada satu kawan saya, telepon saya, terus dia bilang begini, Sim, lu punya tiketnya, siapa itu? Fix You, Coldplay. Lu punya tiketnya Coldplay gak? Enggak gitu. Lu bisa cariin gak buat gua? Saya bilang bisa. Gitu. Ujung-ujungnya keluar berapa tuh? 25 apa berapa ya tiketnya? 25 juta dari harga yang 2,5 apa 5 juta gitu, saya lupa gitu, jadi 25 juta. Terus dia bilang, anakmu demen banget sama Coldplay? Enggak, cuma apal satu lagu, Fix You. Terus kenapa harus beli itu, bos? Teman-temannya beli, kalau dia nggak beli, ya gimana? Kemarin saya ada satu band apa gitu, One AM dari Jepang. Saya juga gak benar dengar itu nama band One AM di Jepang, dari Jepang datang ke Ancol. Ada konser besar-besaran mereka gitu ya, kebetulan alat-alatnya. Kenapa temen nanya saya? Karena biasanya alat-alatnya mereka itu dikirim lewat kami. Jadi abis kita selesai, kita bisa dapat tuh tiket-tiketnya biasanya gratis. Thank you-nya mereka gitu kan. Nah kita dapat tuh 10. Terus ada yang nanya, Jun punya tiketnya nih gak? Ada, lu mau? Gratis nih. Gue kagak demen, gue kagak tahu siapa dia. Dia bilang, temen lu demen, anakmu demen? Enggak. Terus kenapa? Temen-temennya yang Harajuku pada demen. Oh my God. Betapa itu terjadi. Dan yang terakhir di ujung itu semua adalah keinginan untuk diakui. Wah dia hebat, wah dia up to date, wah dia luar biasa, wah dia ini, wah dia itu. Wah dia keren. Oke, nah sekarang kita mau, susah amat. Nah nih, FOMO vs Gen Z. Kenapa saya ngomong FOMO vs Gen Z? Karena menurut saya kebanyakan dari kalian ini, kecuali tadi 3 orang yang angkat tangan gitu ya, kenal Friendster gitu ya. Itu anak-anak milenial tuh. Itu anak milenial. Kalau kamu tanya saya, kau jam anak apa? Saya anak generasi X. Saya anak generasi terakhir. Dari orang yang mengerti yang namanya loyalitas. Anak Gen Z itu nggak kenal namanya loyalitas. Wong dia nonton aja nggak loyal. Anak Gen Z tidak bisa, koreksi saya kalau saya salah. Anak Gen Z tidak bisa nonton lama-lama. Jadi harus yang 3 menit, seret, jempolnya, seret, begitu kan? Nontonnya FYP, seret gitu. Nonton film yang udah dirangkumin orang, seret gitu kan? Paling 3 menit, betul nggak? Anak generasi X bisa baca buku. Kami baca buku Harry Potter 7 buku. 7 buku itu tebelnya segini. Kita baca Harry Potter 7 buku. Bangga kita. Anak milenial itu bisa nonton. Tanya tuh anak-anak milenial nonton Harry Potter ya Nan. Harry Potter 1 sampai Harry Potter 7 yang bagian 2. 8 kali 3 jam nonton di bioskop. Itu anak generasi milenial. Anak generasi Z 3 menit. Ada anak yang dikutuk gitu kan. Namanya Harry Potter. Dia dikutuk karena gitu. Dia memiliki tanda gitu 3 menit selesai, betul? Itu yang terjadi. Anak-anak generasi Z. Anak-anak generasi Z jangan diajak ngomong yang tadi loyalitas. Anak-anak generasi Z jangan diajak ngomong suruh keras. Kami anak X dilempar sama bos pakai asbak, gitu kita ngeles. Iya pak, gitu kan. Anak generasi milenial dilempar gitu, set. Bapak melempar saya laporin lu pak, gitu kan. Nggak boleh begitu pak. Anak generasi Z apa? Belum dilempar, baru diliatin doang. Aku butuh healing.
Betul? That's you. Itu kalian. Anak generasi Z itu anak-anak stroberi. Stroberi itu satu-satunya buah di dunia yang bijinya di depan. Enggak di dalam, bijinya di depan, betul gak? Yang kalau ya stroberi dia bikin emang biji, betul tuh yang titik-titik itu bijinya. Yang bintik-bintik itu bijinya, stroberi. Di depan loh, enggak ada buah yang bijinya di depan, dia doang stroberi. Salak tuh di dalam, durian di dalam, jambu klutuk di dalam. Betul, jambu mete yang di atasnya itu bukan biji, yang di bawahnya yang biji. Cuma stroberi, makanya disebut generasi stroberi. Emang agak aneh, suka nampilin sendiri-sendiri gitu. Kamu cuma bilang, wah kok Jamil menghina anak generasi Z nih gitu. Oh. Statement generasi Z yang paling keren siapa? Ketika BTS dipanggil conference di PBB kemarin. We are the Z generation. We are not fear about the COVID. We are stand up with the COVID. Lalu dia applause gitu ya. Anak-anak generasi Z adalah anak-anak yang ketika hidup itu teknologi udah luar biasa. Saya pagelan itu ngalamin yang namanya muter kaset tuh pakai pensil gitu ya. Muter kaset pakai pensil. Dia bingung, apa kaset pakai pensil? Ada kaset pakai pensil digulung. Di rewind gitu kan. Set A, set B gitu ya. Anak generasi Z bukan anak itu. Mereka yang sangat muda. Mereka yang gak punya yang namanya, bukan yang gak punya, memang tidak dibentuk untuk menjadi loyalitas. Lalu ketemulah dengan si FOMO ini. Kacau. Makanya gak aneh kalau sampai TikToker Jakarta Selatan. Siapa? Geuza ya, yang cowok itu. Dia bilang begini, iya anak generasi Z, mendung dikit berzina. Betapa kacau konsepnya. Anak generasi Z, kalau di anak-anak milenial, kenal yang namanya HTS, hubungan tanpa status. Kalau anak milenial bilangnya apa itu enggak? Hah? Hah? Bukan. Bukan, TTM itu mah anak-anaknya kami tuh, anak-anak generasi X tuh. Enggak, dia bilangnya apa? Bukan. Hah? Kamu kurang generasi Z dibanding saya bukan generasi Z, saya tahu. Hah? Friendzone? Bukan. Dia akan bilangnya, kalau ini dia berdua nih, misalnya saya sama istri saya sebelum jadi istri ya, kita TTM aja ya, pokoknya jalanin aja begitu kan. Nggak pacaran, tapi kita jalanin aja gitu. Kalau anak Z ngomongnya apa? Kita komit aja ya. Oh iya komit. Ya kan? Dia ketawa. Betul gak? Kamu kan ngomongnya begitu, kita komit aja. Komit apaan cuy? Artinya komit itu begini. Kalian tuh gak ngerti. Sama seperti tadi bilang, saya mau healing. Kamu tanya ke dokter kesehatan, healing itu kamu tuh punya cedera pada masa lalu. Cedera trauma yang mendalam. Butuh healing. Dengan apa? Pengobatan. Kamu healing sekarang ke Bali gitu ya. Nusa Penida, healing gitu. Susah ya. Oke. Dah selesai, kita udah ketawa-ketawa. Kita baru masuk yang ini ya. Nih, bukan saya ngomong, yang ngomong Depkes. Ya, yang ngomong Depkes. Sindrom FOMO berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jadi kagak aneh kalau orang-orang di Jakarta katanya 60-70% ya cacat mental. Cacat mental tuh, bukan yang sakit mental, tuh cacat mental. Cacat mental, gawat. Lanjut. Nih, ada kita dari tadi ngomong FOMO, lalu ada temennya JOMO. Tahu JOMO? Hah? Iya, kalau yang satu fear, yang satu joy.
Joy of missing out. Apa itu? Nah, kita bahas ya. Nanti saya mau bahasnya dengan sedikit berbeda. Tadi saya bilang, FOMO akan mengakibatkan karakter kamu yang hilang. Film-film yang bagus, orang-orang yang hebat selalu berkata, kamu boleh kehilangan harta kamu boleh kehilangan pengetahuan kamu boleh kehilangan keluarga kamu, asal jangan kehilangan karakter kamu. Tapi ngerinya FOMO itu adalah dia menghajar karakter kamu. Kamu masih labil-labil begini, lalu lihat set, lalu lihat karakter kamu mulai terkikis. Itu yang kacau. Yang kedua apa? Kehilangan resource. Kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang, kamu kehilangan tenaga. Pasang di handphonemu ya. Ntar pulang pasang di handphonemu pengaturan waktu. Berapa dalam seminggu waktu yang kamu buang di depan handphonemu? Akan kamu kaget-kaget loh. Kamu akan lihat nih, katanya si handphone, dia akan bilang, handphone itu jujur dia. Dia akan bilang, kamu pegang saya 1 minggu ini adalah 20 jam. Kamu kehilangan waktu. Kadang, merasakah? Enggak, saya kerja di situ kok. Kamu kehilangan uangmu. Oh iya, dicek di link biru gitu ya, cek di link orange gitu ya, beli. Oh ini bagus, nih kayaknya gosok-gosok pakaiannya, beli. Bagus nih, dimasukin ke keranjang dulu, beli gitu kan. Pernah cek di Tokopediamu, akun Tokopediamu, berapa uang yang kamu keluarkan dalam 1 tahun? Pernah cek berapa uang yang kamu keluarkan di Shopee Pay kamu? Pernah kamu cek berapa uang yang kamu keluarkan itu? Kamu lihat. Bahkan kadang-kadang yang nggak perlu kamu beli. Yang ketiga apa? Kamu kehilangan tenagamu. Kamu biarin waktu jalan terus. Udah malam kamu pencet terus. Oh lucu nih. Lalu kamu lihat ke jam, udah jam 3 pagi. Lalu kamu mulai mencoba tidur. Dengan tidur apa yang terjadi? Di otakmu tetap masih melihat, oh yang tadi bagus. Lalu masuk ke hatimu, oh yang ini harus saya beli. Besok kami pagi bangun jam 7, jam 8, ketobo-topo kamu, nyalain handphone, masukin ke keranjang. Dan kamu bilang, lalu ke gereja, Tuhan ini aku. Gitu kan, tadi lagunya begitu kan? All above you Tuhan. Lalu malaikatnya bilang, weh cuy, total persembahan lu berapa persen dari belanjaan lu cuy? Mules kan? Salah kamu kasih tema beginian ke saya. Lalu kamu bilang, Tuhan, orang reform kan bilang, Tuhan akan janji sekali dipilih, Tuhan akan memilih. Dia lupa bahwa orang yang dipilih itu ada tandanya. Bahkan sekarang nih, lagi orang khotbah pun kita masih suka kadang-kadang main handphone begitu. Saya yakin tuh ya, kalau mata kita dibukain tuh, banyak malaikat lagi gini, gampar. Wih bos, kasih kode aja bos, kita gampar dimakan cacing ini. Apalagi kita mulai hilang tujuan diri kita. Buat apa sih kita hidup? Buat apa kita? Kita udah nggak tahu nih ngapain kita gitu ya. Ngapain kita nggak tahu.
Saya mau bilang, kalau kita mau joy, kita harus ingat bahwa kita ini gambar dan rupanya Allah. Idi apa Idi ya? Kemarin saya baru ngomong ini di kelas tunas. Idi, harusnya dari sini kamu lanjutin aja di sini. Ya kan? Saya udah ngomong ini kemarin di kelas tunas. Gambar dan rupa Allah. Apa gambar dan rupa Allah? Abi pengen catat ini. Gambar dan rupa Allah berarti kita rohani. Jadi pikir ya, kalau kayaknya saya dipajak ibadah, saya nggak mau. Jangan-jangan kamu bukan gambar dan rupa Allah loh. Ya kan, sebenarnya itu analisa yang paling sederhana kan. Kalau saya diajak ibadah, saya nggak mau, jangan-jangan saya emang nggak dipilih sama Tuhan loh. Saya bukan gambar rupanya Allah loh, saya gambar dan rupanya hantu kayaknya gitu. Yang kedua apa? Dalam rohani itu, maka kita menuju kepada kekekalan, ada suci, ada kasih. Orang Kristen itu terkenal dengan Allah itu kasih. Dan banyak ayat di Alkitab menyatakan kasihnya Allah. Tetapi yang permasalahannya adalah bagaimana kasih Allah itu dipancarkan sama kita. Itu yang repot. Dan kita harus ingat bahwa one day, satu saat nanti apa? Satu saat nanti kita semua akan kembali ke hadapan Tuhan. Akan dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan. Kalau kita tahu tentang talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 1 diumpetin, lalu Tuhan bilang apa? Hai engkau hambaku yang jahat. Dia dikasih 1, dia ngapain? Dihabisin gak sama dia? Dihabisin gak sama dia? Nggak dihabisin kan? Tapi kamu dikasih waktu, kamu dikasih tenaga, kamu dikasih uang kamu, lalu kamu habiskan, lalu Tuhan nggak akan bertanya, mana yang ku sudah kasih ke kamu? Wong yang didiemin aja kata Tuhan, engkau hamba yang jahat. Lah kalau kamu yang ngabisin tenaga, ngabisin duit, kagak diomelin sama Tuhan, mah ada yang salah di Alkitab tandanya. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Lanjut, ini mukanya udah pada gini, waduh gawat nih, berat banget. Kenapa dari hal yang sederhana jadi berat begini ya kok gitu, kata Natalia gini. Kayaknya harusnya ini ceria, ini FOMO, kenapa jadi berat begini gitu ya. Di enter nih, kita akan kehilangan waktu, uang, dan tenaga. Kita memaksakan itu semua ke dalam hati kita. Tapi Tuhan sendiri yang berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kadang-kadang kita suka lupa ada Tuhan yang di samping kita. Maka pada saat dia ada di samping kita, maka sesungguhnya apa? Dia liatin kita gak? Dia tahu gak ketika kamu scroll FYP itu? Dia tahu gak ketika tangan kamu, beli ini, beli ini, besok pemuda mau jalan-jalan, siapa yang mau ikut partisipasi silakan, skip, gitu kan? Tapi untuk ini lucu nih, jepitan ceret, ini sepatu lucu banget nih, cepret, gitu kan? Terus kata Tuhan, aku berjalan di sampingmu. Aku lihat tuh kamu cepret, cepret, gitu kan. Wah kok makin berat kok, kayaknya kok makin ke bawah kok gitu. Kok Jem makin berat nih, kok Jem makin ke bawah. Nah, yalah, tambahin sekali lagi. Saya ini hanya melintas di dunia. Saya, kalau anak-anak generasi X kayak saya, tahu buku sekolah minggu yang namanya Perjalanan Seorang Musafir. Ada yang tahu gak? Nggak ada. Ini panggilan kalian tahu. Tahu gak yang ini? Perjalanan Seorang Musafir. Oh dia tahu, dia tahu ya. Komik gitu ya.
komik bagaimana seseorang melepaskan segala sesuatu untuk ikut Tuhan Yesus. Lalu nanti buku seri keduanya ikut musafir, keluarganya mulai ikut pelayanan gitu, tapi dalam bentuk komik. Kalau ada bukunya boleh tuh. Kalau ada bukunya, tapi jangan ditaruh di taman baca ya. Rusak gitu, taruh. Rusak gitu, jangan ya. Taruh di buku di sini, taruh di SKM boleh. Jangan dimasukin taman baca, rusak gitu. Kita ini hanya pelintas. Kita ini hanya pelintas. Sekarang gini ya, kadang-kadang ya kita. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Alkitab bilang 70 tahun. Kalau lebih adalah 80 tahun. Kelebihannya adalah kesusahan. Lalu berapa lama kekekalan itu? Tanya Kenan nih kan, orang fisika tuh ngerti. Apa itu kekal? Seperti lingkaran, nggak ada akhirnya. Ngapain kamu gambling? Di 80 tahun ini, kamu happy-happy, kamu habisin hal-hal yang nggak berguna itu, lalu mempengaruhi kekekalan kamu. Kan konyol. Iya kan? Betul nggak? Oke. Sudah Joy? Nggak kok, saya makin sedih kok. Nanti saya kasih ke grup, saya kasih ada footnote buat teman-teman yang mau baca ya, FOMO. Itu yang kedua itu, kamu mau baca, Magnus punya pendapat tentang FOMO. Ya. Saya akhiri di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan. Wah, berat kok, saya nggak jadi dapat. Ada? Kayaknya saya kronis nih kok. Yang tadi gini, yang tadi kayaknya saya 60 kok sampai habis kok jam jadi saya kayaknya 200 nih. Kata ini bener saya 110. Ya, Nan. Mungkin karena apa ya? FOMO itu kan muncul di generasi-generasi sekarang nih, di mana namanya informasi itu udah gampang banget ada. Mungkin kalau zaman dulu ke perpustakaan orang nggak ada FOMO karena nggak ada referensi. Iya. Sekarang semua punya referensi, semua jadi mikir, kok gua nggak gitu ya? Nah, tapi mungkin ini yang kita sebut juga generation gap gitu ya. Kalau di kantor tuh kan ada bos-bos mungkin baby boomer, Iya. bawahnya lagi ada milenial, bawahnya lagi ada Gen Z yang baru masuk, baru lulus. Ini 3 generasi aja ngomong bisa nggak nyambung gitu. Gitu. Yang satu merasa data verifikasinya sangat penting, Gen Z udah nggak peduli lagi privasi gitu. Betul. Kita masih mikir, wah Google tahu nih mobilku di mana nih, dan tahu dari mana nih. Iya. Kan? Kita masih ada was-was. Mungkin Gen Z kayak, wah bagus nih Google. Iya. Maksudnya, Pandangan yang berbeda. nah point of view-nya beda. Pasti kan itu semua punya plus minus ya. Dalam arti, FOMO itu mungkin punya positif bahwa anak-anak Gen Z ini gencar nyari informasi. Walaupun kadang-kadang bisa berdampak informasi yang nggak penting juga sebenarnya. Gitu. Nah, cuma bagaimana sih kita memanfaatkan hal yang disebut sindrom FOMO ini yang konotasinya selalu negatif nih. Padahal sebenarnya ada sisi positifnya gitu ya. Di mana anak-anak atau orang-orang itu jadi lebih aware sama keadaan sekitar, lebih aware sama apa yang terjadi. Tapi gimana? Yang susah kan ngefilterin yang ini. Apa yang perlu diserap, apa yang nggak perlu diserap. Nah itu kira-kira gimana ya? Maksudnya supaya FOMO ini jadi sesuatu yang justru jadi menguntungkan gitu. Buat anak-anak yang kayak gitu. Oke. Ada beberapa hal. Yang pertama begini. Ada pepatah karena saya orang. Kalau baby boomer tuh kan angkatannya Pak Jokowi itu ya. Di bawah angkatannya Pak Jokowi, angkatannya saya nih. Angkatannya saya, angkatan X gitu ya. Terus di bawah angkatan X itu yang tadi Kenan bilang milenial. Sebagian besar Kenan itu Pagelan tuh milenial. Lalu masuk di bawahnya lagi itu Gen Z. Gitu ya, anak-anak yang baru-baru ini nih. Yang 20-an something. Lalu bagaimana kita menfilternya? Pepatahnya bilang begini, pengalaman adalah guru yang baik. Jadi ada kalanya memang teman-teman yang Gen Z ini perlu kejedot dulu gitu. Baru dia tahu, oh ini di situ ada lubang, hati-hati loh gitu.
Tapi memang pertanyaannya kan apa perlu ke situ? Apa perlu jatuh dulu? Ini yang penting. Kadang-kadang begini, coba tanya anak Gen Z. Mana referensi paling baik dari Google? Mereka akan selalu pakai referensinya di mana? Hah? Apaan? Apa? Quora. Oh, jarang ya. Biasanya orang pakai apa? Itu dia. Wikipedia. Apa yang kata Wikipedia buat Gen Z itu udah kayak, wah ini kitab suci begitu ya. Padahal, apa itu Wikipedia? Wikipedia itu setiap orang berkontribusi atas bahan tersebut. Jadi setiap orang bisa melakukan edit. Jadi tinggal cepet-cepetan aja. Contoh. Saya satu waktu ke Jogja, lalu saya mau ke satu resto. Oke, dan saya udah booking itu resto, dan itu resto udah kasih link ke saya untuk pergi. Saya juga pikir, kenapa dia harus ngasih saya link untuk pergi ke sana? Linknya itu bahkan sampai link YouTube. Gitu ya. Jadi link satu dan link YouTube. Lalu saya pas jalan karena saya buru-buru, saya ngikut buka Google aja. Saya buka Google, saya sebut itu. Lalu saya ngikutin sampailah saya, tahu gak kemana? Ke ujung tepi jurang yang sebelahnya itu ada rumah. Terus dia bilang, Bapak mau ke resto ini ya? Iya. Pak, ini masih jauh, kalau Bapak mau saya anterin 50.000. Tapi ketika kamu buka Google lagi selalu mengarahnya ke situ. Artinya apa? Memang semua orang memakai itu titik di sini. Jadi Google akan mengikuti titiknya di situ. Itu yang saya mau bilang. Wikipedia pun begitu. Jadi kalau udah sumbernya aja ngaco, bagaimana kita mengambil kesimpulannya, begitu kan? Sekarang pertanyaannya Kenan, bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan FOMO-nya itu? Yang pertama supaya kamu nggak kena, tadi ada kemungkinan kamu harus kena dulu. Tapi ada kedua, link yang kedua adalah kamu berbicara jangan dengan teman-teman sebaya kamu. Yang repot adalah anak-anak segini kan kita pernah juga ya umur segitu ya. Kita lebih mempercayai teman dibandingin mempercayai orang tua keluarga, betul nggak? Itulah pentingnya kamu datang ibadah ke sini. Ada teman-teman yang lebih pengalaman. Ya. Kalau kita kan dulu dapat SMS, dapat hadiah gitu ya. Terus kita tahu, oh jadi kalau di SMS itu jangan diikutin, itu bohongan, betul nggak? Kalau sekarang suka ngasih tuh WhatsApp, belakangnya titik APK, lalu dipencet. Waktu kamu dipencet, ada sejumlah aplikasi terinstall di kamu, lalu aplikasi itu memberitahu kepada yang lain. Paling apes, kamu habis itu dihubungin, Pak mau nawarin Pak kredit, Bapak mau ambil kredit gak? Data kamu sudah terambil. Tapi bagaimana caranya tadi? Kamu ketemu sama orang, kalau kamu bilang saya nggak mau ketemu sama orang tua kamu ngomong dengan orang-orang yang lebih dulu. Ya, di grup ini ada Kenan, ada Fania. Banyak gak yang begitu? Banyak. Tapi kadang-kadang teman-teman keinginan tahu untuk mencari sesuatu itu yang mengakibatkan it kill you, itu membunuh kamu gitu loh. Beberapa orang yang, saya mau tahu rasa narkoba itu kayak apa. Demi Tuhan yang hidup, itu membunuhmu, bener, nggak usah dijajal, nggak usah diiniin. Tapi orang-orang nggak mau. Bagaimana meyakini FOMO itu menjadi sesuatu yang baik? Bisa gak? Bisa. Kalau kamu sudah punya bekal yang baik, kamu punya teman partner yang baik, lalu kamu bisa mengeksekusi dengan baik. Contoh. Kamu tahu, oh ya di sana ada bencana alam. Kamu tahu, oh ya di sana
yang bencana alam itu lebih dalam lagi adalah teman-teman yang Kristen itu tidak dilayani. Gitu ya. Itu kan berita, betul gak? Bagaimana kita merespon dengan itu? Ya, jangan kamu kaget ketika kemarin gempa terakhir itu di mana? Tasik ya? Ya Tasik ya. Selingit saya Tasik. Gempa di Tasik, banyak orang-orang Kristen di sana yang nggak kebagian. Bagaimana kita berespon atas itu, gitu kan? Jadi kemampuan menggali data itu karena begini, Pak Jokowi bahkan bilang ya, bukan pemilu 24, pemilu 2029. Siapa yang megang data itu yang akan menang. Karena itu tadi dia akan tahu perilakunya. Dia akan tahu perilakunya. Tapi memang balik lagi. Kadang-kadang apakah kita harus mengikuti perilaku yang dimau? Itu kan dua hal ya. Perilaku yang dimau adalah dalam ibadah itu ada joget-joget kayak TikTok gitu kan. Itu data dan itu adalah kesempatan. Pertanyaannya, gereja akan melakukan itu gak? Kalau mau rame harus ikut, betul gak? Tetapi kita tahu ada yang lebih tinggi dari itu. Apa yang dibutuhkan sama jemaat itu yang harus gereja kasih. Ada toleransinya kadang-kadang? Ada. Musik, kita kan toleransi. Ya, saya pikir bisa menjawab kan? Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Sambil nunggu saya mau cerita. Tadi malam, kemarin, saya harus pergi ke Pandeglang. Udah lama juga saya nggak ke Pandeglang, harus ke Pandeglang gitu ya. Lalu rencananya begini, saya ditemani sama supir, jadi di perjalanan saya bisa tidur, nanti pulang pergi gitu ya. Yang terjadi saya kagak tidur gitu kan, karena supir saya ini orang Pandeglang. Jadi sepanjang jalan dia cerita lah tuh kampungnya, dan saya nggak mungkin tidur kan. Nggak mungkin saya tidur kan, berarti itu nggak menghargai orang lagi cerita gitu kan. Oh begini Pak, Bapak kalau mau makan belut di sini enak Pak, ini enak Pak, ini duren runtuh Pak gitu ya. Jadi kalau mau makan duren boleh juga kapan-kapan kita ke Pandeglang gitu ya. Banyak itu duren jatuh. 75.000 sampai 150.000 per butir gitu ya. Oke, selesai saya ke tempat lokasi. Lalu titak-titak saya bilang oke, saya pulang, saya mau tidur kan dia udah cerita, harusnya udah selesai. Betul gak? Jangan lu cerita lagi, gue gak mau dengerin lu cerita lagi nih. Yang terjadi adalah apa? Handphone saya udah kerangkring, saya jadi gak tidur juga. Karena handphone saya kerangkring. Pulang sampai kantor jam 6:30 gitu ya, 6:30 lalu saya rapi-rapi sebentar, saya bilang sama istri saya pulang, gak usah dijemput karena tangan saya masih crack gitu kan, gak usah dijemput, saya akan naik Grab. Saya buka Grab, ternyata Grab mahal, 130.000. Saya buka Gojek, ini juga FOMO kan sebenarnya. Habis cek di aplikasi A, saya ke aplikasi B lah. Dapat di Grab di Gojek itu 80.000, ambil. Pas saya ambil, ternyata kok agak lama. Oh ternyata dia bilang dia akan menurunkan penumpang dulu, baru ngambil. Oke, dan saya sudah planning, saya masuk mobil, saya ambil langsung sikap, Pak pergi ke Condet, saya mau istirahat. Gitu ya. Datanglah mobilnya, saya agak kaget mobilnya ras, jarang-jarang kan. Gojek mobilnya ras. Waktu saya buka, bersih, saya masuk. Yang di depan engkok-engkok, sepantaran saya. Terus dia mulai ngajak saya bicara. Aduh, gue gak enak hati deh nih, ya kan. Lalu dia mulai berbicara. Dia cerita kerja apa, saya sambil gini, ya gitu. Yang menarik dia bilang, saya juga kerja, saya kerja di packaging. Saya punya usaha packaging. Saya driver ini nggak full. Lalu karena dia ngomong begitu, saya mulai, kenapa kamu mau jadi driver? Kalau memang sudah ada kegiatan tambahan atau apa? Dan dia bilang begini, saya ini pengurus di satu yayasan. Dia ngomong yayasan ya. Saya ini pengurus di satu yayasan, lalu saya banyak membantu keluarga-keluarga yang kesulitan karena di PHK, karena putus pekerjaan, lalu anak-anaknya kami sekolahkan.
Nah, saya mengumpulkan uang ini, saya pikir tadi dia bilang, saya mengumpulkan uang ini untuk mereka. Saya pikir begitu. Tadi saya pikir begitu ya. Konsepnya begitu kan harusnya. Ternyata enggak. Dia bilang, saya melakukan ini untuk memberitahu kepada anggota-anggota yang mendapat bantuan itu bahwa kamu bisa melakukan kayak saya. Dia bilang begitu. Jadi kalau kamu misalnya diputus hubungan kerja, dia bilang gini, saya pernah 1 bulan, saya karena dia pengusaha kan ya, dia punya perusahaan packaging itu, saya 1 bulan saya nge-Grab dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Berapa uang yang didapat dia bilang? Saya dapat bawa pulang 11 juta sampai 12 juta. Gede gak? Gede. Tapi kalau buat pengusaha itu, ya sok-sok aja gitu kan. Kecil-kecil aja, gak gede-gede banget gitu. Terus dia bilang, akhirnya saya memutuskan bagaimana kalau saya pagi, saya sambil jalan, saya nyalain Grab, Gojek. Pas pulang saya nyanterin. Nah karena saya punya profil sudah baik, saya baru tahu juga. Gojek itu memberikan privilege ke dia. 1 kali tembak tempat yang kamu mau. Karena dia pulangnya ke Bekasi, maka akan dicarikanlah yang ke arah Bekasi. Sejalan. Dia bilang, nah kalau saya melakukan ini, dia bilang pagi dan sore, pagi saya ambil 3, sore saya ambil 3 sampai 4, saya bisa kekumpul uang 4 juta rupiah. Terus saya bilang, buat apa Bapak lakukan itu? Buat itu yayasan? Dia bilang, enggak. Saya ingin memberitahukan kepada anggota-anggota yang menerima bantuan itu, kamu bisa lakukan. Dan saya membuktikan. Saya ngasih lihat nih handphone saya, tuh duitnya yang masuk. Kamu tahu dia di mana? Dia sebut 1 gereja besar di Jakarta Utara. Gereja yang besar sekali. Dan saya tahu gereja itu kaya. Kalau kamu mau tahu seberapa kaya, 20 tahun yang lalu, saya waktu masih segede kamu, lebih muda lagi, saya dengar pembicara bilang begini, berapa anggaran Natal kamu? Anggaran Natal remaja berapa sih paling? 1 juta nggak sampai. Tahun itu gitu ya, berapa ratus ribu. Lalu gereja itu anggaran komisi remajanya, anggaran Natal komisi remajanya sudah 15 juta. Kalau hari ini anggaran Natal ini saya tadi kagak tanya berapa besar. Tapi orang ini dia bilang, ya di gereja saya ada namanya diakonia. Dan kami membayarkan anak-anak itu kuliah 4 tahun. Yang dibayarin bukan sekolah, yang dibayarin kuliah. Lalu saya ngajarin ke orang tuanya, engkau punya mobil, pakai mobilnya, jangan cuma minta mulu sama gereja. Saya bilang, wow ini orang hebat. Saya turun ke rumah, saya bilang sama istri saya, aku barusan diantar sama penatua gitu. Saya nggak sebut nama gerejanya di sini ya, saya baru diantar sama penatua gitu kan. Di collab. Hampir saya mau collab sama dia gitu ya. Saya bilang, wow ini orang jarang ketemu yang kayak begini. Dia mau mengajari orang itu, orang yang lain, dengan dia menjadi contoh. Dia bilang, iya istri saya, dia tadi rumah di Pondok Indah. PIK, Pantai Indah Kapuk. Lalu istrinya mau jadi guru di Jakarta Timur, makanya pindah ke Bekasi. Pindah kok? Iya saya pindah ke Bekasi. Nanti hari Sabtu baru saya kembali lagi ke PIK. Saya bilang nih orang makhluk yang agak aneh gitu ya. Saya turun dan saya salamin, saya bilang, saya tadi hari ini mau tidur, tapi saya beruntung saya tidak tidur hari ini. Thank you ya, saya bilang. Ya thank you. Dia sebut beberapa hamba Tuhan saya kenal. Saya sebut beberapa hamba Tuhan dia kenal. Lalu saya jalan, sambil jalan saya bilang, seakan-akan Tuhan bilang begini sama saya. Kadang-kadang kamu merasa hidupmu sudah melayani lebih.
Orang itu kacau, ngapain pelayanan kayak begitu. Cuman buat nunjukin, ayo bisa, semangat. Dia bahkan sekarang ngajarin anak-anaknya yang lagi kuliah itu, ayo bangun lebih pagi, tidur lebih malam, kerja lebih giat, kumpulkan supaya kamu nanti gak usah minta uang lagi sama gereja. Hebat loh, hebat loh. Ya, saya berharap kita semua bisa melakukan ya. Ada banyak ya, hari Sabtu banyak ya, kita ada GPPB jam 12 di sini. Atau yang mau ikut sama Nobel, ID, ke Bekasi sana. Kemarin saya bercanda sama Kak Marta. Nobel ditanya sama Bu RT. Bu RT-nya pakai jiblab. Nobel, udah punya peralatan makan belum? Dikasih piring, sendok. Besoknya ditanya lagi, Nobel, udah punya kompor belum, ID? Kalau belum punya, nanti boleh pinjem panci gitu ya. Saya sama Kak Marta bilang begini, jangan sampai nih ya Kak, Nobel sama ID-nya ke sono. Gitu ya. Mules juga karena dia pikir pokoknya, kemana sih nih gereja nih, gue di sini nggak jelas bener kompor, makan piring gue nggak ada. Hah? Kamu cerita kami, waduh, baik-baik gitu. Wah, itu piring gimana? Gitu ya, teriak habis itu kan. Hari ini piring dan segala macamnya udah ada ya. Sampaikan ya, berguna. Saya cuma mau bilang jangan sampai nanti di hadapan Tuhan, akun Shopee kamu, akun Tokopedia kamu, akun TikTok kamu bilang sama Tuhan, beli banyak di saya Tuhan. Yang habis dibeli juga nggak dipakai, cuma ditaruh di pojokan. Yang bahkan dibuka juga kagak.